Saudara menjelaskan pertanyaan kamu. Ya. Ini dungu juga nih jaksa ini. Dalam konteks equality before the law ini, harusnya kan antara jaksa dengan terdakwa punya kedudukan yang sama. Salah satunya adalah dakwaan tentang kabar yang tidak lengkap. Tentu dalam konteks mendakwa dengan kabar yang tidak lengkap, seorang aparat harus mendatangkan kabar lengkapnya. Sebagai informasi, kabar yang tidak lengkap itu adalah unggahan buku yang ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2. Di sana memuat bahwa Saudara Bambang Trimulyono meyakini ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 Saudara Joko Widodo palsu. Tapi dalam dakwaan, ketika mendakwa Bambang Trimulyono dan Gus Nurdin sebagai orang yang mengedarkan kabar tidak lengkap atau berkelebihan, dalam dakwaan ini jaksa tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan S1, hanya SD, SMP, SMA. Apakah ini juga berkaitan dengan equality before the law tadi? Ini ada rakyat yang beda-beda, bahkan dengan jaksa yang beda, tapi semestinya kan harus sama di depan hukum gitu. Saya baca itu, bahkan buku pertama Saudara Bambang Tri, saya baca. Pada waktu itu Pak Tito Kapolri bilang buku ini tidak ilmiah. Di depan TV One saya bilang, Pak Tito bukan rektor Universitas Indonesia. Dia bukan the community of the professor. Yang boleh bilang begitu adalah sidang akademis, mengatakan itu tidak ilmiah, mestinya forum ilmiah, bukan forum Kapolri. Jadi dari awal buku itu saya anjurkan bawa ke UI, diuji di situ, bawa ke UGM, bawa ke Solo, diuji di situ, supaya dinyatakan statusnya, referensinya kurang, datanya palsu, metodologinya kacau, tidak ilmiah. Tapi udah diputuskan oleh Pak Tito waktu itu, cek berita semacam itu. Saya pernah menontonnya juga. Saya bikin hoax. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Dari mana ada kesimpulan bahwa itu tidak ilmiah itu? Kalau begitu, bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, juga tidak ilmiah, karena nggak pernah diuji di akademis. Isinya retorika tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi semua buku itu kalau dibilang tidak ilmiah, itu hasil keputusan senat akademis, bukan hasil keputusan penguasa. Beda. Jadi standar berpikir kita juga ngaco itu. Karena benci pada seseorang bilang itu tidak ilmiah, padahal dia sendiri bukan petugas ilmiah itu. Jadi hal semacam itu yang ingin saya ucapkan, supaya semua buku itu harus disebut ilmiah sebelum dinyatakan tidak ilmiah tuh. Yang menyatakan itu siapa? Ya orang ilmuwan, bukan pejabat, bukan jaksa, bukan polisi. Kan itu soalnya. Dalam hal ini ada satu buku yang saudara ahli juga sudah pernah membaca, bahkan ada dua versi. Jokowi Undercover 1 itu berkaitan dengan riwayat hidup Joko Widodo, Jokowi Undercover 2 itu berkaitan dengan riwayat pendidikan yang hari ini membawa terdakwa Bambang Trimulyono sebagai terdakwa dalam kasus ini. Namun pada saat yang sama belum pernah diuji dalam forum akademis, dan belum pernah ada tulisan pembanding yang melakukan kritik terhadap buku ini. Secara otoritatif dia sendiri dalam kebenaran dan tidak bisa diganggu karena tidak ada yang menguji, tidak ada juga buku yang mengcounter. Saya mau kaitkan dengan kebijakan era SBY. Mungkin saudara Ali masih ingat Jos Adi Condor bikin buku namanya Gurita Cikeas, dan itu secara elegan oleh Presiden SBY dibantah dengan buku, dan itu juga tidak berimplikasi pada hukum. Praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi hari ini? Itu namanya, karena SBY datang dari kalangan akademis, dia tahu dalil akademis dibantah oleh dalil akademis supaya dialektikanya muncul. Kan itu yang mestinya terjadi, itu yang nggak terjadi hari ini itu. Sehingga saya beberapa kali diminta untuk menentukan status akademis dari sebuah disertasi itu. Disertasi nih ya, saya bukan PhD, tetapi setiap disertasi ada logikanya. Lalu saya bilang, mudah. Saya baca itu, satu waktu ada disertasi di bidang ilmu fisika itu dari seorang rektor di Universitas Negeri di Sulawesi itu. Pada itu, ini bagaimana ya, kita duga dia palsu. Saya bilang gampang, sini saya baca.
Saya baca logikanya itu, saya bilang kok grammarnya keliru, mestinya kalimat aktif, kenapa kalimat pasif gitu. Saya anggap bahwa ini dia nggak paham konteksnya. Saya bilang Google aja, di Google terlihat bahwa itu kutipan dari sebuah tesis disertasi di Austin University Texas atau di mana itu, yang dia copy paste, dia terjemahkan dengan grammar yang kacau karena bahasa Inggrisnya buruk, maka ketahuan bahwa ini salah, terbongkar akhirnya. Dia dinyatakan sebagai ini palsu, tetapi karena dia profesor dikelilingi oleh staf yang juga ingin naik jabatan, dilindungilah dia tuh, padahal otaknya udah buruk, mentalnya udah kacau, kenapa dilindungi? Itu soalnya kan. Dulu orang protes, Saudara Rocky Gerung bukan dokter kok periksa-periksa disertasi. Lo disertasi itu ada metodologinya, saya ngajar metodologi. Nggak perlu jadi dokter untuk paham logika itu. Baik. Kan soal semacam, jadi balik pada soal tadi, ya sebaiknya itu sebagai status akademis, dibahas, dipertahankan, diejek, dipuji, di forum akademis. Bukan di pengadilan. Satu lagi, kebenaran secara logika itu kan satu pernyataan harusnya logis, dan diantara saya mau sampaikan proposisi, mungkin tidak. Ini ada orang beragama, agama tertentu, saya sebut Islam. Dia mengamalkan ibadah tertentu, dalam hal ini mubahalah. Dia meyakini mubahalah, ajaran Islam. Dia mempraktikkan mubahalah. Lalu logis tidak, kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu. Dalam konteks kasus Bambang Trimulyono ini ada salah satu pasal demikian. Coba saya hati-hati dulu ya, karena ini soal agama nih. Saya terangkan dulu sejarah. Sebulan lalu seorang profesor sejarah namanya Paul Johnson, orang Inggris, ini profesor, dianggap profesor yang paling hebat lah di dunia, dia meninggal dunia tuh. Salah satu kajian yang dia buat adalah selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Ilmu pengetahuan berubah, dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking, teori filsafat berubah, peredaannya berubah, agama nggak bisa berubah itu. Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama, bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini profesor sejarah, waktu ditanya, Anda percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Nah itu nggak mungkin diadili, karena Anda nggak bisa adili seorang berbohong di dalam doanya tuh. Jadi kalau dia katakan bahwa kesungguhan hati dia ingin membuktikan itu di dalam doa, dalam sumpah itu, dia nggak usah dibuktikan. Ya, seperti itulah penjelasan yang disampaikan oleh Rocky Gerung, saksi ahli yang dihadirkan pada sidang lanjutan sidang ke-12 dengan terdakwa Bambang Tri dengan Gus Nur soal kasus ijazah palsu. Dan Rocky Gerung menjelaskan tentang kedudukan buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Tri, yang itu kemudian membuat dirinya diproses hukum hingga yang bersangkutan saat ini telah menjalani tahapan-tahapan proses hukum yang berlangsung tersebut, di mana kasus yang menjerat dirinya dengan Gus Nur ini telah memasuki sidang ke-12. Dan seperti yang dijelaskan oleh Rocky Gerung tadi terkait dengan kedudukan dari buku yang ditulis oleh Bambang Tri, yang menulis terkait dengan jati diri Jokowi pada buku Jokowi Undercover 1, dan kemudian Jokowi Undercover 2 yang menulis terkait dengan status pendidikan dari Jokowi. Dan jawaban dari Rocky Gerung terkait dengan buku tersebut seperti yang disampaikan di awal video ini. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.